Baru saja MK menggebrak, polisi aktif dilarang total menduduki jabatan sipil. Tapi muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Kenapa TNI masih boleh? Kenapa TNI bahkan makin diperluas jabatan sipilnya? Ada apa ini sebenarnya? MK memutuskan anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun kalau mau jadi pejabat sipil. Artinya, 4.351 polisi aktif yang saat ini duduki jabatan sipil. Semuanya harus dievaluasi. Alasannya jelas, netralitas, meritokrasi, dan untuk menghentikan bayang-bayang dui fungsi polisi. Pertanyaannya makin besar karena jumlah TNI yang duduki jabatan sipil ternyata lebih banyak, 4.472 orang. Dan ironisnya, revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 malah memperluas jabatan sipil untuk TNI aktif. Sementara polisi dipersempit, TNI justru dibuka lebar. Kok jadi kebalikannya? Ini bukan soal sentimen anti-militer, ini soal supremasi sipil dan peluang kerja rakyat. Saat ribuan sarjana berebut lowongan dan angka PHK naik, jabatan sipil strategis justru diisi prajurit aktif yang masih terikat sistem komando. Ini bukan sekadar ketidakadilan, ini merampas ruang kerja sipil dan menyeret Indonesia ke pola lama. Dui fungsi gaya baru. Para pemohon judicial review bilang, aturan ini bikin TNI bisa masuk birokrasi tanpa proses merit yang transparan, berpotensi konflik kepentingan, melemahkan demokrasi, dan mengaburkan batas antara negara sipil dan militer. Ini yang dulu kita lawan di masa Orde Baru, dan sekarang tenda-tendanya muncul lagi. Kalau MK sudah melarang polisi aktif duduki jabatan sipil, lalu kenapa TNI tidak? Apakah hak warga sipil hanya berlaku kalau bersaing dengan polisi, tapi tidak berlaku kalau berhadapan dengan militer? Indonesia harus memilih supremasi sipil atau dui fungsi gaya baru. Semua mata sekarang tertuju pada MK. Apakah judicial review Undang-Undang TNI dikabulkan atau dui fungsi akan terus hidup dengan nama baru?